Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagaimana yang telah kita kabarkan dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam setelah datang ke Mesir, bahwasanya dia diangkat menjadi anak oleh Sulaikha, yaitu istri dari Potifar, dan di mana kehidupan Nabi Yusuf alaihi salam tidak ada suatu amanah yang diamanahkan padanya, entah menghitung gandum yang dikeluarkan, memberikan posisi-posisi pekerjaan para pekerja, ataukah memberikan fasilitas makanan kepada raja, atau hal-hal yang diperintahkan oleh raja berupa musyawarah, kecuali Nabi Yusuf alaihi salam melakukannya dengan kelakuan yang terbaik, dengan amalan-amalan yang terbaiknya, sehingga raja dan istri dari raja semakin cinta kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Di sini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya di antara kemuliaan orang-orang mulia adalah ia bekerja dengan penuh kualitas, dengan penuh hakikat dari amalan, tidak asal bekerja, sebagaimana dari amalan para nabi dan para rasul. Begitu pula dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Akhirnya Nabi Yusuf alaihi salam terus dididik oleh Potifar, diajari berpedang oleh Rudamun. Rudamun ini adalah salah satu panglima pasukan yang ada pada raja, dan dia yang berjaga di rumah Potifar. Akhirnya Nabi Yusuf belajar berpedang padanya. Dan begitu pula Nabi Yusuf alaihi salam terus diajarkan tentang kebiasaan-kebiasaan orang Mesir. Karena Nabi Yusuf alaihi salam di antara problematika yang ada pada dirinya, yaitu ketika seorang raja datang, yaitu Potifar kepada rumahnya, semua ajudannya, semua pasukannya tunduk, yaitu dengan cara ruku kepada Potifar. Semuanya baru mau masuk pintu, semuanya ruku ke pintu. Semua yang berjaga di pintu mau masuk ke tempat makanannya, semuanya ruku. Berbeda dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf tidak pernah tunduk kepada hal-hal tersebut. Kebiasaan Mesir, kalau ada datang raja maka dia tunduk, ruku, tidak mengangkat kepalanya sampai raja lewat. Akan tetapi Nabi Yusuf berbeda. Nabi Yusuf tidak pernah ingin tunduk kepada makhluk. Mengapa? Karena dia adalah nabi yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi cahaya di kota Mesir, sehingga dia tidak pernah tunduk kepada makhluk. Akan tetapi dia sangat tunduk kepada Sang Pencipta makhluk. Akhirnya kebiasaan ini berlalu. Dilihatlah oleh istri raja, yaitu Sulaikha. Akhirnya Sulaikha mengatakan kepada Yusuf, mengapa dia tidak melakukan hal itu? Akan tetapi dibantah oleh Nabi Yusuf bahwasanya ketundukan saya hanya kepada Tuhanku, dan itulah yang diajarkan oleh bapakku, yaitu Yaqub alaihi salam. Akhirnya karena Sulaikha alaihi salam terus mengajari Yusuf namun tak kunjung tunduk, akhirnya Sulaikha memberikan khusus yang mengajarkan Nabi Yusuf kebiasaan-kebiasaan di raja. Akan tetapi sekali lagi, hingga meninggal dunia Nabi Yusuf alaihissalam tidak pernah melakukan ketundukan, walaupun dia nanti akan menjadi seorang nomor 2 di kota Mesir. Nabi Yusuf juga tidak senang kalau dijadikan tempat ketundukan para pelayan-pelayannya. Akhirnya Nabi Yusuf tumbuh dewasa. Hingga dewasa Nabi Yusuf alaihi salam, akhirnya Sulaikha karena mulai dari kecil cinta, akhirnya hatinya dipenuhi dengan kerinduan, dipenuhi dengan cinta kepada Nabi Yusuf. Dia lupa tentang yang memberikan kegagahan kepada Nabi Yusuf. Akhirnya Sulaikha berpikir yang tidak bagus kepada Nabi Yusuf, yaitu memfitnahnya dengan mengajaknya berzinah. Di mana dari pintu Sulaikha, karena dia seorang istri raja, dia memiliki pintu khusus. Ketika ingin masuk ke kamar Sulaikha, harus seseorang melewati 7 pintu.
Jadi ada 7 lapis pintu, yang dimana kalau 7 lapis pintu, setiap satu tutupan pintu ketika sudah dikunci tidak ada yang mampu keluar, karena dia memiliki benteng-benteng yang kokoh, pintu-pintu yang kuat. Akhirnya Nabi Yusuf disegak oleh istri dari raja. Ini singkat ceritanya. Jadi Nabi Yusuf sudah dewasa, akhirnya dia disegak. Jadi salah satu pelayan Zulaikha memanggil Nabi Yusuf agar Nabi Yusuf bisa mendatangi Zulaikha dengan alasan Zulaikha ingin bermusyawarah pada suatu masalah. Akhirnya Nabi Yusuf mendatangi Zulaikha, yang dimana Zulaikha sudah bersedia, sudah berdandang, sudah mengetahui kalimat-kalimat yang mendatangkan syahwat Nabi Yusuf alaihi salam. Sudah tersedia di kamarnya wangi-wangian, keindahan-keindahan. Intinya bagaimana meningkatkan syahwat Nabi Yusuf dan melayani istri dari raja itu Zulaikha. Akhirnya Nabi Yusuf masuk. Ketika sudah di dalam, akhirnya pelayan yang diperintahkan oleh Zulaikha menutup seluruh pintu dan dia keluar dari pintu itu. Dan Nabi Yusuf pada saat itu akhirnya diajak oleh istri raja untuk berzina. Akan tetapi Nabi Yusuf alaihi salam terus memalingkan mukanya dan mengingatkan bahwasanya dia sudah memiliki suami. Di mana muru'ah suaminya ketika ia melakukan hal tersebut? Kemudian di mana Nabi Yusuf alaihissalam terus mendakwai Zulaikha agar dia tidak melakukan hal itu, karena itu adalah kelakuan yang fahsya, yaitu kelakuan yang keji, yang menghancurkan kehormatan seorang wanita, yang menghancurkan keluarga, yang menghancurkan nasab, yang menghancurkan seluruh kehancuran dari muru'ah, dari nama baik, dan dari seluruh kehancuran-kehancuran yang ada. Akhirnya Nabi Yusuf terus mendakwai, akan tetapi Zulaikha terus memaksa Nabi Yusuf. Akhirnya pada saat itu Nabi Yusuf alaihi salam, bahkan kata Allah di dalam Al-Quran, walaqad hammat bihi, sungguh Zulaikha ini telah puncak keinginan kepada Nabi Yusuf. Wa hammat biha, Nabi Yusuf pun sudah berpaling. Artinya ada secara tabiat manusia ada keinginan, akan tetapi laula an ra'a burhana rabbi, seandainya dia tidak melihat petunjuk Tuhannya. Di sini perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apa yang dilihat Nabi Yusuf. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Yusuf diperlihatkan neraka. Ada yang mengatakan Nabi Yusuf diperlihatkan bapaknya yang memberikan nasihat padanya. Ada yang mengatakan Nabi Yusuf alaihi salam diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jal tentang bahayanya ketika ia melakukan perzinahan. Kadzalika linusrifa anhu su', akan tetapi kata Allah, begitulah ketika kami ingin memalingkan kalian dari keburukan, wal fahsya, dan perbuatan yang keji. Innahu min ibadinal mukhlasin, sesungguhnya Nabi Yusuf adalah di antara hamba-hamba kami yang ikhlas. Artinya di sini memberikan pelajaran kepada kita. Di antara seorang hamba ketika ingin terhindar dari keburukan, hendaknya ia membangun keikhlasan di dalam hatinya. Karena keikhlasanlah yang mengantarkan seorang hamba kepada tujuannya. Sebagaimana hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu an, hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, qal innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Faman kana hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila ma hajara ilaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, barang siapa yang berhijrah, yang mendekatkan dirinya kepada dunia atau ke wanita yang ingin dinikahinya, maka ia akan mendapatkan dunia, akan mendapatkan wanita yang ia nikahi. Jadi dia beribadah hanya ingin mendapatkan dunia. Dia beribadah agar dilihat soleh, agar para wanita menjumpainya. Akan tetapi kata Nabi, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, yaitu dengan mengharapkan ridha Allah, dengan sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia hijrahnya terhitung kepada Allah dan Rasulnya, dan seseorang akan mendapatkan dari apa yang diniatkan. Disinilah Nabi Yusuf alaihi salam dipalingkan dari perbuatan itu. Akhirnya ketika melihat hal tersebut, pintu langsung terbuka dengan sendirinya.
Akhirnya Nabi Yusuf lari keluar karena ada wahyu datang. Itulah petunjuk yang dilihatkan, bahwasanya yang mengatakan bahwasanya jangan melakukan itu di antara perbuatan orang-orang yang kecil. Itu di antara sebab-sebab yang mengantarkanmu ke neraka. Maka larilah di pintu itu. Akhirnya Nabi Yusuf melihat pintu tersebut. Tiba-tiba pintu tersebut itu terbuka dengan lebar. Akhirnya Nabi Yusuf lari. Saking gairahnya ini istri raja, Zulaikha, sampai-sampai dia mengejar Nabi Yusuf agar memaksa Nabi Yusuf berzina dengan dirinya. Ketika sudah di pintu yang ketujuh, Nabi Yusuf terbuka. Tiba-tiba suami dari Zulaikha ada di depan pintu. Akhirnya mengatakan dari raja ini apa? Coba kita bayangkan. Dia mengajak berzina, tiba-tiba didapatkan oleh suaminya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan apa yang dilakukan Butifar dan bukti apa bahwasanya Nabi Yusuf alaihi salam tidak bersalah. Semoga bermanfaat dari kisah yang berbahagia ini yang kita kisahkan, yang insya Allah di pertemuan kali ini sangat bermanfaat. Karena hal-hal ini di hari ini banyaknya perzinahan di mana-mana. Terjadinya ketingkatan perceraian disebabkan terjadinya perselingkuhan, terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Banyaknya konten-konten YouTube yang mendatangkan syahwat. Apa solusi? Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan memberikan solusi dari seluruh problematika kaum muslimin di hari ini. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.